Selamat malam, salam. Shalom. Pertama-tama mewakili majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Yohanes Jeulangu yang sudah boleh menerima untuk pelayanan PKS rumah tangga majelis jemaat hari ini di sini. Dan terima kasih juga rekan-rekan majelis kita yang sudah berkesempatan hadir untuk kita bersama-sama dengan keluarga di sini untuk kita boleh membesarkan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan untuk kita bersama-sama kembali diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah ini dan memulainya saja kita bersama-sama puji Tuhan dari Kidung Jemaat 260. Kita nyanyikan bait pertama. 260 bait 1. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, dan kata-kata selanjutnya. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Kita berdoa. Dalam keyakinan kami akan kerajaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan dalam Yesus Kristus di dunia ini, maka saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di bumi seperti di sorga. Karena saat ini Tuhan memberi kesempatan indah di mana kami ada dalam satu persekutuan. Kami bersama-sama di rumah tangga, rekan sekerja Bapak Penatua Yohanes Jeulangu. Ya Allah Bapa di sorga, kami mohon, biarlah kesempatan indah ini kami nikmati. Biarlah ibadah ini membawa berkat bagi kami. Karena Roh Kudus Tuhan yang melingkupi kami, yang membawa kami ke dalam penyembahan yang benar dan sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus juga yang menopang kami dalam kami mendengar, merenungkan, bahkan berbagi berkat lewat firman Tuhan. Sehingga kami mengerti dan firman-Mu yang selalu memberi kekuatan kepada kami, yang mengoreksi berbagai perilaku hidup kami, sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Mari Tuhan datang dan berfirman-Lah. Kami membuka diri dan melembutkan hati untuk firman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan sebagaimana saya sampaikan yang lalu, kita lanjutkan surat Yudas pasal 1 ayat 3 dan 4. Jadi kemarin itu ayat 1 dan 2. Saya juga akan menyampaikan pengantarnya sebentar tentang yang sudah kita bersama-sama renungkan pada waktu yang lalu. Yudas pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya mohon Bapak Penatua Tetogul membacakan bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih,
sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, terima kasih Bapak Penatua Togul. Demikian bagian bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Berbahagialah kita yang senantiasa rindu membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita, terlebih khususnya dalam tugas panggilan pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, saya sedikit memberi pengantar saat dalam ibadah PKS di Ibu Guru Injil yang lalu dari pasal 1 ayat 1 dan 2, di mana di situ pertama penulis surat Yudas atau Yudas ini yang adalah saudara Yakobus yang adalah juga saudara dari Yesus Kristus, ya, ia merenungkan dan kemudian ia memahami bahwa siapa sesungguhnya dirinya dalam pandangannya terhadap Yesus yang selama itu secara saudara, Yesus adalah saudaranya. Nah, di sini Yudas mau memberi satu pelajaran penting bagi kita, bahwa menyadari akan siapa kita di hadapan Tuhan dalam Yesus Kristus itu hal yang sangat penting. Apalagi bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hati hamba. Menyadari bahwa kita ini adalah hamba dari Yesus Kristus. Yang artinya kita melayani Yesus Kristus lewat pelayanan yang dianugerahkan kepada kita. Maka ketaatan, kerelaan, itu semua menjadi bagian. Dan selanjutnya juga tanggung jawab, itu sebentar kita akan lihat dari tugas panggilan pelayanan itu. Hal yang kedua, bagaimana di sini juga disampaikan tentang gereja yang sejati atau kekristenan yang sejati itu yang seperti apa? Yaitu mereka yang menyadari akan keterpanggilan, yang mengalami akan kasih Allah, dan yang menyadari serta mengalami akan pemeliharaan Tuhan dalam Yesus Kristus. Nah, jadi di sini ada dua hal yang semuanya itu dalam perenungan ya, datang dari atas. Ya. Jadi baik gereja secara person atau perorangan atau pribadi maupun gereja secara persekutuan atau komunal. Jadi ada dua hal penting dari 1 dan 2 atau ayat 1 dan 2. Nah, sekarang kita masuk pada, kalau tadi itu perenungan yang dari atas, sekarang bagaimana dengan interaksi dalam satu persekutuan gereja itu. Nah, ini kita masuk di ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang waktu itu nampaknya seperti biasa. Jadi saat seseorang menulis surat dan dia mengatakan saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebenarnya terkandung maksud supaya orang yang membaca itu memberi perhatian karena dia disapa sebagai saudara yang kekasih. Tetapi di sini itu lebih dalam. Bukan hanya sekedar sapaan untuk orang memberi perhatian, tetapi ada ikatan hubungan yang ada di sini.
Jadi di saat Yudas menyampaikan, saudara-saudaraku yang kekasih, ini dalam perenungan bahwa Allah telah mengasihi dia dan dia percaya bahwa kasih Allah juga itu ada atas gereja sebagai persekutuan. Karena itulah maka dia menyapa saudara-saudara yang kekasih, arti saudara kita yang dikasihi Allah, saya yang dikasihi Allah, dan saudara-saudara kita semua ada dalam satu kasih Allah. Nah, ini satu ikatan yang mau disampaikan oleh Yudas ini dalam suratnya. Nah, ini hal yang penting sekali di dalam kalau kita aplikasikan dalam hidup kita. Ya, jadi di saat kita memandang orang lain, maka pandangan kita terkhususnya satu persekutuan gereja, siapapun dia, maka dia adalah pribadi yang sungguh dikasihi oleh Tuhan dalam Yesus Kristus. Ini pemahaman yang penting sekali. Jadi pemahaman Allah mengasihi saya, pemahaman tentang Allah mengasihi pribadi-pribadi yang ada dalam persekutuan, itu hal yang sangat penting. Nah, selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, ini para ahli melihat ada yang bilang ini sebenarnya sebelum surat Yudas ini ada suatu surat sebelumnya, satu surat yang ditulis oleh Yudas itu tentang keselamatan, ya, tentang keselamatan. Sedangkan surat yang kedua lebih kepada yang ini, yang surat Yudas yang kita baca ini, yaitu tentang bagaimana menghadapi guru-guru palsu sekaligus mempertahankan iman. Ya, tetapi para penafsir yang lain juga mereka sepakat bahwa ya, apa yang mau ditulis tentang keselamatan ini oleh Yudas, ya, dia simpan karena dia merasa ada hal lain yang dia harus tulis. Karena itu maka sekaligus sudah dia tulis tentang karya keselamatan sekaligus dengan nasihat tentang bagaimana mempertahankan iman, ya, berhadapan dengan guru-guru palsu. Jadi ini saya juga mengarah ke apa yang kedua, yaitu bahwa ini satu surat, tetapi di dalamnya ada dua pikiran besar yang mau disampaikan oleh Yudas ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, berarti ini dua hal yang sangat penting. Ya. Dan dari dua hal yang sangat penting itu kita melihat bagian yang pertama dulu. Jadi di sini Yudas mau memberi pemahaman kepada jemaat untuk mereka melihat dengan kacamata iman bahwa mereka ini sebenarnya siapa. Apakah mereka ini adalah bagian kelompok dari kekristenan yang sejati? Mereka harus mendalami itu. Nah, dengan pemahaman itu, maka yang kedua yang mereka harus renungkan adalah apakah mereka ini sedang memegang satu ajaran yang benar. Ini penting sekali. Kenapa? Karena keyakinan itu satu hal, hal lainnya adalah kebenaran atau firman Allah. Jadi pengenalan akan Allah itu satu hal, tetapi hal lainnya adalah firman yang disampaikan Allah untuk bagaimana kita menjalani hidup sehingga ada keterhubungan dengan Allah dan sebentar dengan sesama kita. Nah, di sini seperti iman itu hal yang subjektif, tetapi kebenaran itu hal yang objektif atau hal yang bisa dibagikan. Karena itu kalau kita perhatikan di kalimat B dari ayat 3 itu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi kalau dalam bahasa aslinya banyak para ahli bersepakat kata telah disampaikan ini
ya, bahasa asli diturunkan atau diwariskan. Jadi kalau kita mau pakai kalimat itu untuk mempertahankan iman yang telah diwariskan, ya, kepada orang-orang kudus. Ya. Jadi dari Yesus Kristus kepada para murid kebenaran itu diberikan, dan murid-murid perlu mewariskan kebenaran itu kepada murid-murid yang lain. Nah, kalau kita kontekskan dalam perjanjian lama seperti begini ya. Jadi bangsa Israel itu dipanggil, engkau harus mengajarkan perintah Tuhan ini atau hukum Tuhan ini, ketetapan Tuhan ini kepada anakmu saat duduk, saat berdiri, saat berjalan, saat berbaring. Jadi diwariskan begitu. Jadi kebenaran ini harus terus menerus disampaikan. Nah, terus menerus disampaikan ini kekasih-kekasih Tuhan tentu ya, berhubungan dengan kebenaran yang sungguh itu diwariskan. Kebenaran yang sungguh sumbernya itu dari Tuhan. Nah, ini hal yang penting sekali, dan kalau kita perhatikan ya di masa-masa sekarang Bapak Mama, yang saya rasakan itu begini. Saat diumumkan sebentar habis ibadah, orang-orang muda jangan pulang karena ada katekisasi. Ya. Tapi di situ akan kelihatan mana betul yang membuka diri untuk kebenaran diwariskan kepada mereka, dan mana yang merasa bahwa tidak terlalu hal yang penting. Nah, sedangkan kalau kita renungkan dalam kehidupan, kita tarik ya, contohnya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, siapa orang tua yang tidak ingin supaya anak-anaknya itu akhirnya memegang kebenaran? Karena itu orang tua akan berusaha ya, untuk bagaimana memberitahukan tentang kebenaran itu kepada anak-anak. Di saat anak-anak berhadapan dengan bahaya, maka orang tua akan berupaya supaya anak-anak itu ya, tetap nyaman. Contohnya begini. Ya, saat anak masih kecil, ya dia minta karena dia lihat orang tua ada, contohnya mamanya ada ulik lombok. Dia belum mengerti, kasih lombok. Ya, saya mau makan. Nah, jadi mamanya bilang, oh tidak bisa. Ini kebenarannya bahwa kalau makan berarti nanti kamu setengah mati. Tapi anak ini tetap tuntut. Nah, orang tua berpikir bahwa ya sudahlah, karena dia paksa begitu, kasih saja. Ya. Jadi anak itu makan, dia merasa pedis, ya. Dan pasti kalau nanti orang tua ada ulik lombok lagi, bahkan orang tua tawar, dia tidak akan mau. Nah, ini kadang-kadang kita orang tua untuk memberitahukan hal yang benar, kita bisa ada di dalam cara itu. Artinya kita sampaikan, dan kalau anak ngotot ya oke silakan, nanti engkau akan merasakan bahwa saya sudah sampaikan seperti ini. Ya, tetapi kekasih-kekasih itu sebagai orang tua ada saatnya juga di mana ya kita tidak bisa untuk sekedar menyampaikan untuk dia mencoba. Contohnya kalau anak kita bilang jangan langgar jalan, itu bahaya. Tapi anak itu mau langgar jalan dan terus tidak bisa kita juga bilang, oh coba nanti kau akan, tidak mungkin. Tapi kita tarik dia jangan, itu bahaya. Meskipun dia belum pernah mencoba dan itu, ya, tapi kita nanti dia besar. Ya, jadi ini hal yang berhubungan dengan kebenaran, maka kita akan melewati berbagai hal-hal yang ya seperti kasuistik dalam hidup ini karena persoalannya terlalu banyak. Bagaimana kita menempatkan kebenaran itu? Ya, seperti Tuhan, ya, di saat kita ngotot mau melakukan ini, padahal kita tahu itu Tuhan tidak mau dan itu salah. Tapi Tuhan biarkan. Nanti ada konsekuensi atau akibat yang kita terima, dan di situ kita sadar, aduh Tuhan. Ya. Tapi kalau orang yang tidak merenungkan dengan benar, ya bisa dia bilang, Tuhan kenapa kau uji saya? Padahal sebenarnya itu permintaan kita sendiri yang Tuhan izinkan. Ya, tetapi coba kita renungkan dalam banyak hal, ya, seperti ya banyak contoh. Ya, ada orang yang bilang begini, seperti ada satu pelayan Tuhan, dia bilang, saya kalau mau keluar, kalau saya tahu itu bahaya, ya, ada tandanya dari bunyi toke. Oh, bunyi toke begini, ini bunyinya lain. Oh, ini saya tidak boleh keluar.
Karena kalau saya keluar sebentar pasti ada celaka. Nah, seperti cerita bahwa ternyata saya mau naik pesawat sebenarnya, totonya ada ini bunyi begitu, ternyata pesawat itu dia meledak. Untung saya tidak di situ, sudah diperingatkan. Ya, jadi ada kisah-kisah di mana orang menceritakan pengalaman hidupnya, pengalaman imannya yang Tuhan itu benar-benar berfirman, aku menyertai kamu, dan kenyataannya ya, seperti itu yang terjadi. Ini tapi Tuhan. Ya. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita akan melihat banyak kasus dalam hidup ini seperti Tuhan membiarkan orang celaka. Tapi itu kasus lain lagi untuk dibahas. Tapi dalam konteks ini, ya kita melihat di sini kekasih-kekasih Tuhan bahwa hal kebenaran ya itu hal yang bisa diwariskan. Hal yang bisa diwariskan. Sedangkan hal percaya itu pribadi yang sulit kita bagikan. Gitu. Jadi, saya percaya Tuhan, saya bagi, ini orang biar dipercaya, sulit. Tapi di saat hal yang kita tahu itu benar, bisa menjadi berkat kita. Dan itu sesungguhnya yang penting sekali. Nah, selanjutnya dari bagian firman Tuhan ini, nampaknya Yudas ini membelah ya satu tubuh. Ya, nampaknya seperti mau memisahkan gereja. Bahwa ini kelompok orang yang gereja sejati. Ini kelompok guru-guru palsu. Gereja yang di dalamnya ada kepalsuan. Jadi seperti nampaknya ada pemilahan. Sebab di ayat 4, ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus. Jadi ini guru palsu yang dipakai oleh kuasa jahat untuk mencerai-beraikan gereja yang ada di dalam. Jadi mereka yang datang dari luar. Dan ya ini memang tidak mudah juga, karena dari luar itu kadang tawarannya lebih bagus ya. Jadi jemaat kadang tidak sadar ya, yang ada di dalam seperti kurang bagus, sehingga lebih menerima yang dari luar. Ini saya kasih contoh begini. Nah, kadang-kadang kita orang tua kandung ya, begitu. Kita mau anak kita ini begini sehingga kita ada larangan-larangan gitu. Nah, anak ini kurang puas terhadap kita. Nah, waktu dia ada di tempat lain, ya, contohnya saya bilang, anak cukup 15 menit tidak boleh lebih dari itu main HP. Tapi dia pas di tempat lain, dia lihat temannya ini sebaik dan dia, orang tuanya lepas saja dia main HP berjam-jam. Ya, dia merasa bahwa di sana lebih baik. Itu dalam pandangan dia. Sehingga bisa, bapak ini saya lebih senang itu bapak yang di sana, dia ini tidak seperti banyak aturan di rumah sini, di bapak di sini. Ya. Jadi apa yang ada di dalam kadang tanpa disadari cara iblis datang dari luar, ya. Yang di luar ini sangat diterima. Karena ini tadi, padahal ya cara iblis seperti itu, seperti menggoda Hawa. Lihat buahnya manis, apa segala sesuatu. Nah, dan inilah yang Yesus bilang hati-hati, karena mereka hadir itu seperti serigala berbulu domba. Lihat dari luar, ini domba. Padahal sebenarnya dia mau memecah belah gereja Tuhan yang ada dalam situ. Nah, ini kekasih-kekasih Tuhan, hal yang tidak mudah yang dihadapi oleh jemaat. Tetapi Yudas dapat melihat itu dengan baik. Nah, kenapa Yudas dapat melihat itu dengan baik? Karena Yudas benar-benar beriman dan terus mempertahankan kebenaran dan terus belajar untuk mendalami kebenaran itu. Sehingga di saat dia sudah ada di dalam kebenaran itu dan terus belajar, maka akan muncul satu kesadaran praktis. Macam apa ya, kalau bahasa agak tinggi, intuitif atau intuitif. Jadi macam begini,
Kalau saya biasa macam Bapak Embel contohnya, biasa di bidang politik, maka nanti kalau orang bicara tentang politik yang saya sendiri sulit mengerti, ya Bapak Embel gampang saja karena sudah menduguluti itu apa meskipun hal yang rumit pembahasan itu. Nah macam begini, saat kalau kita bergaul dengan firman Tuhan terus, saat macam sekarang saya membacakan bagian ini dan kemudian saya memberi penafsiran dari bagian firman ini, nanti karena kita sudah biasa bergelut di situ ada saja sebentar. Oh ini ya, ini dia masuk. Nah itu karena orang bergelut seperti saya kadang bingung kalau di tikar adat itu saya kadang sulit. Ini bagaimana cari jalan keluar? Ini masalahnya berat sekali. Tapi karena mereka yang bergelut di situ muncul saja seperti hikmat, muncul saja. Ya jadi ini Yudas karena dia terus ada dalam kebenaran, belajar kebenaran, maka orang tidak melihat tentang masalah yang ada di sana. Atau jemaat itu tidak menyadari bahwa sebenarnya masalah ini masalah serius. Tapi Yudas itu melihat. Dia melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ini sudah ada kerja iblis untuk bagaimana memecah belah gerejanya di situ dengan cara yang sangat halus. Karena dia masuk perlahan-lahan di dalam dan perlahan-lahan tinggal lama di situ, perlahan-lahan seperti menjadi bagian dari satu tubuh yang rapi tersusun, padahal sebenarnya dia merancangkan untuk merusak gereja di situ dengan caranya. Karena kalau kita baca selanjutnya nanti, ya ini kan tentang hawa nafsu apa dan itu memang kebutuhan ya, karena seks salah satu kebutuhan primer manusia. Ya. Dan kalau tidak disadari maka dia akan membawa kerusakan dalam persekutuan ini. Nah, jadi itu kita akan lanjutkan nanti dalam apa berikut. Tapi di sini kekasih Tuhan kita dapat melihat bahwa dengan terus ada dalam kebenaran dan kebenaran itu kita lanjutkan, ya, kita wariskan, kita turunkan kepada siapa saja termasuk dalam pelayanan kita, termasuk dalam rumah tangga kita. Ya. Maka di situ ya, kita sedang memberi sesuatu hal yang sangat berharga. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kekal. Kebenaran itu kekal. Itu warisan yang paling istimewa di antara hal-hal yang sangat penting bagi orang-orang muda sekarang, anak-anak sekarang, dan mereka merasa bahwa warisan yang mereka pandang penting tapi yang fana. Warisan tanah lah, warisan apalah itu kan fana. Nah, karena itu maka seperti saya bilang tadi bahwa ya anak-anak kata kesasi ya banyak yang merasa bahwa ya kebenaran tidak terlalu hal yang penting sebenarnya. Untuk apa? Hal-hal lain bisa. Padahal ya, semua hal-hal lain yang ada dalam dunia ini itu tidak bisa dilepaskan melihat dari segi ya, hubungan dengan Tuhan. Karena mau bilang ilmu apa di dunia ini? Kita mau artinya yang saya maksud ilmu pengetahuan. Kalau memang itu yang dipandang orang-orang muda itu hal yang dikejar yang penting, ya kita tetap melihat dari kacamata kekristenan. Karena semua yang Tuhan cipta, segala hal yang tinggi termasuk filsafat di dunia ini, itu semua kan ya Tuhan yang kasih kita hikmat dan apa semua yang ada dapat dipelajari di dunia ini, itu sudah ada. Dan itu semua yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, seperti kalau orang yang sudah belajar betul tentang ya seperti yang disebut ilmuwan, gitu, merasa bangga saat menemukan gaya gravitasi. Sehingga saat berbicara tentang bagaimana benda ini bisa jatuh, ya, tidak melayang, itu karena ada gaya gravitasi. Ya. Terus merasa bahwa saya harus pelajari semakin dalam semuanya. Tapi sebenarnya kan gaya gravitasi siapa yang buat? Jadi semuanya itu memang perlu untuk dilandasi dengan ya, hubungan dengan Tuhan, kuasa Tuhan. Ya. Dan kebenaran-kebenaran seperti itu yang perlu dilanjutkan. Dan gereja sekarang kalau kita mau lihat itu sedang surut untuk semangat menerima kebenaran-kebenaran itu. Bahkan banyak membangun kebenaran-kebenaran yang mereka pandang itu kebenaran ya, mereka dan kebenaran Alkitab harus tunduk di bawah kebenaran mereka. Yang sebenarnya seperti begini. Oh, apa saya tidak di gereja, saya punya hati juga di Tuhan. Saya tidak pencuri, saya tidak perampok. Jadi seperti mau mengatakan bahwa ya saya biar tidak ikut persekutuan, tidak apa. Yang ikut persekutuan juga toh mereka ada yang pencuri, penjudi, perampok. Ya
Kalau saya bertemu dengan orang dan pernah saya bilang begini, ya, gereja itu kan tempat orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Artinya orang-orang yang berdosa dan mereka merasa bersyukur karena Tuhan Yesus sudah membenarkan mereka. Dan di dalam perjalanan hidup mereka, mereka masih menyadari bahwa butuh terus Tuhan. Sehingga bersekutu bersama selain panggilan tentang hari istirahat itu. Tetapi Bapak sudah merasa suci, sudah merasa paling benar. Ya buat apa butuh gereja lagi? Jadi kalau mau bilang orang yang masuk gereja ya nanti masuk bulat-bulat di surga. Ya sebenarnya itu bentuk bersyukur dia. Karena Tuhan sudah memberi dia kesempatan menerima keselamatan. Tapi kalau Bapak merasa bahwa ya, buat apa pergi di gereja, ya sebenarnya Bapak merasa bahwa langsung masuk surga bulat-bulat. Jadi kebalikannya. Ya jadi seperti ini kan banyak kebenaran, itu satu contoh. Banyak kebenaran yang dibangun di dunia. Dan disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan belajar dari kitab Yudas ini. Untuk bagaimana kita mempertahankan dan mewariskan kebenaran. Sungguhnya hidup kita. Nah, kita akan kupas lebih dalam dan lebih dalam lagi hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran atau apa yang benar yang harus kita turunkan itu dalam pertemuan hari Sabtu nanti di Bavaria. Kita akan lanjutkan itu. Tetapi di sini saya simpulkan sebelum saya beri kesempatan ya, bahwa yang pertama kita dalam kesadaran seperti Yudas bahwa kita dikasihi Allah dan gereja-gereja ini terpanggil dikasihi dan dipelihara oleh Allah. Dalam pemahaman itu, dalam keyakinan itu, dalam percaya, dalam iman itu, maka kita wujudkan lewat keseharian kita. Jadi lewat kita menerima saudara-saudara kita, satu persekutuan kita sebagai bagian dari gereja satu tubuh. Dan dalam gereja satu tubuh ini, kita juga perlu untuk membagikan kebenaran itu. Jadi ini kesaksian, tidak bisa kita diamkan. Kita tahu ini yang benar, kasih Tuhan, pemberian Tuhan, kita rasakan sebagai pengalaman iman. Ya, kita bagikan. Terlepas dari itu tentunya firman Tuhan yang kita baca, yang kita tahu ini benar, itu terus kita wariskan kepada anak-anak, kepada saudara, kepada siapapun. Ya. Dan yang berikutnya, untuk bagaimana kita jeli melihat PK. Ini hal kepekaan ini penting sekali. Ya, bagaimana? Apakah di dalam gereja kita ini, ya, adakah di sini sudah mulai terpecah belah? Jangan sampai iblis sudah menyusup. Iblis mau membuat persekutuan kita yang intim ini mulai menjadi rusak. Nah, di sini kita perlu untuk melihat mana betul anak-anak Tuhan. Yang ini gereja yang sejati, mana ini yang sedang dipakai iblis untuk mereka menyampaikan ajaran-ajaran palsu. Dan semoga ya, itu dalam tingkatan yang masih rendah. Artinya mereka masih bisa kita panggil, kita ini. Kalau di sini berbeda sekali. Di sini malah mereka yang sudah ditetapkan untuk binasa selamanya. Nah, karena itu kekasih-kekasih Tuhan, maka tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita mulia, tetapi sekaligus juga tidak mudah untuk kita jalani dalam hidup kita. Ada tanggung jawab yang besar yang sesungguhnya menjadi bagian yang terus untuk kita gumuli dan kita lakukan dalam hidup kita. Jadi saya menyampaikan ini sampai pada saat ini tentu bukan kepada Bapak Mama saja, pada diri saya sendiri. Kan ini hal yang saya merasa kurang dan harus betul-betul terus belajar untuk hal ini. Sampai di sini saya batasi dan saya berikan kesempatan untuk kita berbagi berkat bersama, baik itu lewat pernyataan atau pertanyaan. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Netua Evosinda. Silakan. Terima kasih. Dari firman ini yang saya lihat di sini ialah Yudas mau mengingatkan umat Tuhan untuk kita tetap bertahan dalam iman dan keyakinan yang benar yang sudah diajarkan turun temurun. Kenapa ini Yudas ingatkan? Karena situasi dan kondisi ini menuju kepada adanya orang-orang fasik. Di sini dia jelaskan, yaitu menyalahgunakan akan karunia Allah. Dalam artian ada juga orang yang berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi kadang-kala dia mengarahkan kita untuk kita tinggalkan
Tuhan. Hmm. Artinya dia alihkan Tuhan yang sesungguhnya yang harus kita Iya. sembah itu Ya. dia alihkan ke tempat lain. Ya. Hal yang berikut juga di sini dia nyatakan ada keinginan nafsu yang dimiliki oleh mereka sebagai penguasa-penguasa, baik itu dalam kekuasaan sebagai pemimpin maupun itu kekuasaan dari segi finansial mereka miliki itu semuanya. Orang bisa saja mengalihkan perhatian kita sebagai majelis jemaat untuk kita terjerumus dalam apa yang maunya mereka. Nah di sini Yudas mau mengingatkan untuk kita tetap pegang teguh itu. Kita harus berhati-hati dengan ini. Kenapa firman ini saya rasa dia berada dalam situasi dan kondisi saat ini. Kita lihat bahwa orang yang punya kuasa, punya jabatan tinggi dan disertai dengan materi yang begitu luar biasa, dia mampu biar dia juga majelis juga gampang, sebentar saya atur sama dia akan begini, dia akan ikut. Nah, ini banyak hal yang kita alami. Nah, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan untuk tetap mempertahankan akan iman dan keyakinan kita yang sudah diwariskan kepada kita, untuk kita juga tunjukkan kepada di mana mereka kita warisi, sehingga mereka lihat, oh ini majelis mereka bertahan dalam situasi ini, oh ini ajaran yang benar. Ini yang saya lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga banyak sekali itu penguasa-penguasa itu yang tidak tahu bahwa di atasnya mereka itu bahwa ada Tuhan. Dan tugas jabatan yang diberikan kepada mereka pada saat itu adalah perkenanan Tuhan, sehingga dikasih jabatan. Entah itu dia sebagai pemerintah, entah itu dia sebagai ketua kelompok dan lain sebagainya. Tetapi jabatan itu disalahgunakan oleh yang bersangkutan. Nah sekarang tinggal kepada semua ini. Apakah mereka ikut? Oh ini biar dia ketua kelompok juga. Tapi kalau dia sudah tidak taat aturan gereja, jangan kita ikut. Kita tetap. Nah ini yang mau dimaksudkan oleh Yudas, kita tanamkan ini kepada warga jemaat kita. Sehingga mereka tetap pegang teguh kepada iman dan keyakinan yang ada. Karena apa? Semakin besarnya ini pengaruh daripada kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengalihkan perhatian. Ya, contoh. Ya, kita kerja saja dulu hari Minggu. Tuhan juga tahu. Ya memangnya Tuhan itu bodoh. Hari esok, hari Senin tidak ada waktu lagi. Kau mati sudah besok. Jadi tidak ada waktu lagi untuk kau bekerja. Ini hal-hal yang perlu kita jelaskan. Dan ini memang cara mereka mengalihkan kita seperti betul juga ya, Tuhan kan tahu kan kita ini punya kebutuhan pokok betul ini. Kita mulai ikut. Terkadang kala kita juga sebagai majelis ikut terus dalam arus itu. Sepertinya kita aminkan saja. Tapi perlu kita jelaskan. Ini yang benar. Masalah dia ikut atau tidak itu terserah dia. Tetapi yang penting kita tetap katakan ini kebenaran. Demikian itu benar. Nah, baik, terima kasih Bapak Nute Usinda mendalami dan langsung melihat secara konteks ya, konteks kita khususnya keberadaan kita bahwa ini benar real terjadi. Jadi Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln dikatakan begini, kalau mau uji karakter seseorang, beri dia kuasa, beri dia jabatan. Jadi saat seorang mendapatkan kekuasaan atau jabatan, maka di situ akan nampak karakternya seperti apa. Ya, jadi memang tidak mudah ya. Kalau orang tidak menyadari seperti tadi sampaikan bahwa kuasa itu datang dari Allah, nah itu rumit. Karena Yesus Kristus saja juga digoda iblis untuk dapat jabatan kuasa saat dia menunjukkan kerajaan dunia ini. Apalagi kita manusia. Nah, kalau kita tidak mampu untuk merenungkan dan bertahan serta mengempang cara-cara itu, maka ya kita bisa justru membawa banyak orang kepada hal yang
salah. Macam tadi contoh konkretnya, ya kita bilang wah kita kerja hari Minggu tidak apa-apa karena kebetulan ini waktu terdesak dan lain sebagainya. Tapi kita sudah undang orang lain untuk secara langsung maupun tidak langsung, yang turut terlibat maupun yang hanya melihat. Ini kan sudah satu hal yang jadi benar, itu konteks yang sangat nyata kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Penatua. Selanjutnya Bapak Rias. Dari firman ini sudah jelas tadi bahwa yang saya lihat bagaimana kita menilai bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar. Artinya di sini memiliki sikap selektif Ya. dalam menentukan, atau kita harus memiliki filter untuk menyaring sesuatu bahwa ini sesungguhnya yang benar dan ini yang Ya. sehingga kita tidak salah menilai karena apa yang kita alami dalam hidup ini beda-beda tipis. Karena memang tadi seperti yang Bapak telah sampaikan, iblis datang tidak menunjukkan wajahnya yang sesungguhnya. Kalau dia tunjukkan wajah sesungguhnya, ya kita tahu memang pada ternyata dia. Tetapi dia datang dengan wajah lain, dia familiar, sehingga memudahkan dia masuk. Dan disinilah membutuhkan selektivitas kita untuk kita menentukan apakah itu benar atau tidak. Kadangkala kita memang kita terjerumus karena itu tadi, sikap itu atau kemampuan itu yang kurang kita miliki. Bahwa ketika disampaikan seperti ini, bahkan berdasarkan firman Tuhan pula, maka akan menguatkan. Betul yang dibilang tadi itu di Alkitab juga ada bilang begitu. Ternyata sesungguhnya ini dibelokkan sebenarnya. Tidak begitu tujuannya. Nah ini kadang-kala yang membuat kita kesulitan. Apalagi kami sebagai majelis dengan keterbatasan pemahaman Alkitabiah, ya ini yang membuat kita juga agak ini. Maka disinilah mungkin kita perlu belajar memperdalam itu, memahami, sehingga kita memampukan kita betul-betul menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan sesuai dengan Tuhan. Mungkin itu juga besar. Baik, terima kasih Mbak. Saya respon apa yang luar biasa disampaikan Bapak Rias, ilustrasi. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Rias, baru kalau serigala yang datang untuk mau mencerai-beraikan domba, gembala itu dia mudah saja kan, dia kenal ini serigala, dia pukul supaya lari. Masalahnya kalau yang berbulu domba, ini perlu selektif, jangan sampai kita salah. Ini yang mana ini yang serigala betul kan, dia berbulu domba. Itu yang tidak mudah. Jadi perlu untuk kita pelan melihat, mencermati. Maksudnya Bapak Embil yang coba sampaikan tadi. Ya mungkin yang lainnya hanya ikut saja begitu. Ada yang bilang, ini karena mungkin dia butuh uang juga, pas butuh uang, mari kita kerjakan, masih ada hari Minggu depan kok, bantu tanam dulu, kasih ini uang. Apalagi imamnya dia belum kuat, ya dia ikut sudah. Tapi yang serigalanya sebenarnya siapa? Ya, jangan sampai kita salah, perintah dia hanya ikut saja dan ada kebutuhan lain terdesak, jadi dan hari Minggu itu saja yang dipikir kecolongan. Jadi memang hal yang tidak mudah, dan seperti yang berpisah satu saja, selain kita belajar. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita akan melihat secara terang. Ya. Karena Roh Kudus ini ibarat kacamata Allah ya, Roh Kudus. Jadi seperti drone gitu. Ada gunung yang pele di sini di Kampung Tupopu. Kita tidak lihat Pukutoda. Tapi kalau drone kita bisa lihat di sana. Dengan kacamata Tuhan lewat campur tangan Roh Kudus, kita bisa tahu apa yang ada di balik itu. Nah, itu memang butuh betul
penyerahan diri dan kemesraan yang kita bangun dari Roh Kudus untuk melihat seperti apa yang dilihat oleh Yudas ini. Ya itu saya yakin dan percaya, selain tadi intuisi karena terus menerus ada dalam situ, tapi Roh Kudus yang memberikan kepada diri kemampuan untuk dia melihat bahwa ini nih tidak benar gitu. Jadi terima kasih Bapak dia, luar biasa. Selanjutnya Bapak cukup keras. Ya. Mengatakan bahwa Ya. hukuman dan hukuman atas ajaran-ajaran palsu, dan bahkan ajakan-ajakan yang tidak benar. Ini guru-guru palsu. Ketika saya pun saja Bapak saat mengajarkan yang tidak baik, saya berguru palsu. Ya. Dan ketika saya jadi guru palsu, pasti saya mendapat hukuman. Ya. Terus apalagi kalau di dalam pelayanan, di sini di mana surat Yudas semua sebagai kandidat Tuhan yang terkecil, terlebih kami sebagai majelis di bawah J yang melangkah dengan berhati-hati. Sesungguhnya lahir dari hati pelayanan. Ya. Lahir dari hati. Oleh karena kasih Tuhan yang kami rasa, yang kami lalui, dan kami pun mau menyatakan sesungguhnya yang baik daripada Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh firman ini bahwa di dalamnya pun ada guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu. Betul. Pengajar-pengajar palsu ini pun bukanlah orang-orang yang terlalu napa. Yang boleh katakan saja adalah orang yang paling bodoh. Contoh, ketika saya diberi sebuah makanan keras, makanan keras kan itu untuk orang dewasa, bukan para susu lagi. Kalau makanan keras contoh dihantam dengan firman bahwa Tuhan ini mengatakan demikian, pasti pernah ada. Tapi itu pun dia mesti turut ikut. Artinya bahwa mengulaskan lagi sesuai dengan ayat. Terus mengalihkan pikiran orang yang punya iman itu, mengajak kepada hal dunia. Contoh dalam pekerjaan kegelapan atau pekerjaan dari arwah-arwah orang mati. Benar karena kau undang sehingga hadir. Tapi Tuhan tidak pernah mengharapkan bahwa ada sesuatu hal seperti itu. Karena unsur berada dalam keserakahan penyembahan berhala. Terus di sini masalah orang yang berada dalam hal-hal yang menyerupai syariat. Contoh, bisa saya sebagai kandangan Tuhan atau sebagai majelis bisa memutarbalikkan suatu kebenaran dalam firman. Contoh, untuk melampiaskan salah satu keinginan atau bisa membuat orang lain itu seolah-olah sepukul mental dengan kalimat atau perkataan, bisa saya ambil dari firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya sudah bertentangan dalam batin, sudah bertentangan dengan firman. Terus kembali dalam kehidupan pelayanan. Bukan sakimi dan bukan hukum. Kami pun itu macam dianggap seperti sampah. Karena kan seolah kami ada mengadu atau mengeluh mendapatkan uang, mendapatkan apa yang mereka siapkan. Yang sebenarnya mereka rindu menerima, dan mereka itu bisa dapat diubah oleh firman dan dapat diubah oleh Roh Kudus Tuhan yang memang yang tanpa bosan-bosan datang mengunjungi atau melawat. Kenapa? Bukannya kami melihat sebagai majelis bahwa itu lemah, berdosa, salah. Tidak. Dan marilah pandang firman yang kami lawat. Pandang apa yang sesungguhnya firman Tuhan katakan. Entah itu dia benar atau tidak benar apa yang kami sampaikan. Lewat kami baca dari awal sampai akhirnya itu sesuai firman yang kami bawa. Renungkan firman itu, jangan renungkan kami sebagai orang ini yang hanya diperantarakan untuk saling melayani dalam kasih Kristus, sehingga bisa melahirkan suatu ibadah yang kokoh. Contoh saja Bapak, hal sangat biarpun kami sedang membaca firman, benar hening untuk, tapi pikiran terkembang ke tempat lain.
kadang-kala kami juga merasa jenuh, bosan. Aduh Tuhan, menolong Roh Kudus Tuhan, menolong. Kalau seolah tidak pernah diterima, baik kami bilang, iya, dia pasti bang dia minta maaf Bapak. Ini kenyataan. Tapi ketika orang itu menerima firman, kita tahu dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, bukan hanya sekedar dia mengangguk atau dia mengakui yang punya penyampaian, tidak. Tetapi di situ aura ada yang mengatakan benar-benar itu mungkin mata kacamata masing-masing. Tapi di sini Bapak Ibu kasih Tuhan, ini pesanan seorang mempertahankan iman. Itu saya kadang-kadang mempertahankan karena secara pribadi. Arti kenapa saya bilang karena pribadi? Kita sebenarnya mau saling mempertahankan semua. Arti supaya kita ini tetap mempunyai kasih Tuhan dalam hidup. Ketika kita mau berbagi atau bisa mau bercerita tentang bagaimana kebaikan Tuhan, sulit diterima. Apalagi kan kalau sudah dianggap sebagai sampah, atau dalam segi lebih hitungan ekonomis atau strata saja tidak ada arti. Tapi apa yang diperhitungkan tadi, apakah dia berbicara karena kebetulan dia bisa diangkat menjadi majelis, karena kekosongan di sana di cabang ini ditaruh sudah yang memang bisa disuruh-suruh atau yang bisa dia iya seperti begitu. Kan begitu saja. Sehingga apa yang menurut firman tidak dapat diterima, dia selalu ditolak. Ya mohon maaf jika kalau saya salah, kiri Tuhan ampuni saya. Dan jika benar, puji Tuhan menjadi berkat bagi kita semua malam hari ini. Dasar kembali. Baik, terima kasih Bapak. Saya mulai yang terakhir. Jadi memang saat kita melayani Tuhan, ya, terkadang memang kita menghadapi satu pergumulan, khususnya yang akan menjadi sasaran di mana kita melayani di sana. Kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan dalam Roh Kudus dan juga lewat firman Tuhan. Kan semakin kita membaca firman Tuhan, ya saya yakin itu juga yang memberi kekuatan Bapak Mama majelis di cabang Tupopo ini, bapak-bapak majelis yang ada saat ini ya. Seperti firman Tuhan bilang, beritakanlah firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Ya. Atau firman Tuhan bilang yang lain, kalau engkau tidak menyampaikan, engkau yang tanggung. Tapi di saat engkau menyampaikan dan orang itu tidak mau sadar, itu dia yang tanggung. Jadi ada banyak firman Tuhan yang menjadi penghiburan bagi kita. Ya, dan saya yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan tetap menolong kita untuk kita mampu. Jadi yang saya mengerti Bapak yang punya maksud, kita mau mewariskan atau berbagi kebenaran ini, tetapi kita menghadapi hal-hal yang tidak mudah di dalam realnya pelayanan yang kita jalani. Nah, hal yang berikutnya berhubungan dengan hukuman keras ya, seperti keras ini. Nah, itu yang saya kasih contoh tadi. Jadi Yudas menyatakan isi hati Tuhan, karena Tuhan juga ada saatnya Tuhan murka. Bahkan kalau kita ingat bangsa Israel dalam perjalanan menuju dari Mesir menuju Kanaan, ya, itu kan generasi pertama yang keluar tidak ada yang masuk di Kanaan karena murka Tuhan, mereka mati. Jadi seperti ini tadi, Yudas merenungkan bahwa dia memang mau tidak mau harus pilih, meskipun sebenarnya tidak boleh begitu, karena ini satu tubuh. Ya, Yakobus kalau kita baca secara teliti, kitab Yakobus itu dia malah kita diikat begitu. Tapi ini juga seperti mau pisahkan ini begitu. Ya, tetapi di sini memang seperti tadi contohnya itu, anak kita ya kalau dia sudah mau langgar jalan di sana, kita tarik. Begitu. Jadi ini kan seperti kita melukai dia juga gitu. Ya, tapi itu untuk bagaimana dia selamat. Jadi hal yang keras ya, memperingatkan kepada gereja yang sejati. Lebih keras lagi di saat guru-guru palsu mendengar ini. Tapi siapa guru-guru palsu? Mereka sebenarnya yang dari luar, tapi mereka sudah menjadi jemaat itu dan sudah lama. Tetapi di sini Yudas seperti malu mengatakan siapa mereka. Jadi hanya bilang saja sebab ternyata ada orang tertentu. Ya, padahal dia kenal, hanya dia macam tidak mau kenal begitu siapa mereka. Nah, jadi kenyataan-kenyataan seperti itu akan kita hadapi. Ya,
dalam pelayanan kita. Tapi ya meskipun mungkin ada orang yang seperti itu, kita malu mengakui mereka sebagai bagian dari persekutuan kita. Ya, tetapi kita yakin, ya semoga, bahwa sebenarnya kita semua tidak termasuk di sini. Yang ada ini belum termasuk guru-guru palsu, karena mereka ini memang orang yang kalau kita baca persis di sini, ya, bahwa menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi orang-orang seperti ini yang sudah lama ditentukan bahwa mereka ini nanti ini akan dihukum. Nah, memang ada pertanyaan besar, kenapa kalau begitu Tuhan izinkan mereka masuk dalam jemaat Tuhan gitu, untuk bisa ada di sana? Kenapa tidak Tuhan halau mereka? Ya itu nanti ke depan kita lebih mendalami lagi, termasuk yang Bapak Evan sampaikan tadi berhubungan dengan perilaku mereka ini, ya, yang Bapak Emil juga sempat sampaikan tadi tentang hawa nafsu mereka. Nanti ke depan kita lebih dalam lagi untuk kita melihat satu sisi kebenaran yang kita wariskan itu yang bagaimana, terus kejahatan-kejahatan mereka yang disebut orang fasik ini, guru palsu ini yang bagaimana. Itu kita lebih mendalami saat kita bertemu ke depan. Tapi saya pikir saya sungguh bersuka cita karena sungguh luar biasa Roh Kudus Tuhan bekerja, kita berbagi bersama. Ya, terlebih khususnya bapak-bapak yang kekasih sungguh langsung mampu melihat jelas di konteks kita. Dan ini dia nyambung apa yang terjadi waktu itu. Oh, ternyata kenyataan ini ada dan itulah yang sesungguhnya yang Tuhan kerjakan lewat Yudas untuk melihat dengan jelas, dan kita sudah ada pada itu. Itu satu hal yang luar biasa. Saya pikir karya Roh Kudus itu yang memampukan kita. Ya baik, terima kasih kekasih Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan terus menolong kita, ya, untuk kita semakin dimampukan menjadi hambanya yang melayani Tuhan dalam wilayah pelayanan yang Tuhan izinkan kita jalani, hal yang tidak mudah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menopang kita untuk panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Saya ajak kita kekasih Tuhan meresponi firman Tuhan ini, Kidung Jemaat 249. Kita nyanyikan ayat 1. Kidung Jemaat 249 ayat 1. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, dan kata-kata selanjutnya. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup ini, Allah yang telah merancangkan keselamatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menetapkan kami, telah memanggil kami, telah mempercayakan kami menjadi bagian dari orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang mengikuti jejak teladan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur karena Tuhan secara khusus juga telah memanggil kami untuk menjadi bagian dalam pelayanan karya keselamatan Tuhan lewat tugas tanggung jawab kemajelisan, terlebih khususnya di cabang Tupopu ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur juga karena Tuhan telah memberi kesempatan untuk kami bersekutu bersama secara majelis, untuk kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah, dan khususnya malam ini yang terjadi di saudara kekasih kami, Bapak Penatua Yohanes, sekeluarga yang boleh menerima pelayanan PKS Majelis ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini hamba-Mu membawakan rasa syukur, membawakan
syafaat-Nya. Dan kami bersama-sama mendukung keluarga ini Tuhan. Tuhan Allah yang telah memberikan kepada mereka, bahkan kami semua, nafas hidup, yang telah menganugerahkan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup dalam berbagai tanggung jawab yang ada. Kami percayakan Tuhan yang terus menopang kami. Dan kami mendoakan Tuhan terus memberkati Bapak Penatua Yohanes Deulangu di dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai penatua. Tuhan memberikan terus kemampuan untuk menghayati panggilan Tuhan. Tuhan mendampingi dan Roh Kudus Tuhan. Tuhan terus memberi hati pelayanan kepada hamba-Mu. Tuhan melimpahkan semangat untuk terus belajar mendalami kebenaran Tuhan dan kerelaan untuk terus berbagi kebenaran Tuhan, baik dalam rumah tangga maupun dalam pelayanannya. Ya Allah Bapa di sorga, tanggung jawab sebagai suami, sebagai ayah dalam rumah tangga, Tuhan berkati hamba-Mu. Berkati juga Mama Evan, Tuhan berikan hikmat, limpahkan iman yang teguh. Tuhan dampingi senantiasa dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kesehatan, untuk menjalani tugas tanggung jawab sebagai pendukung pelayanan dari Bapak Evan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri yang mendukung akan tanggung jawab rumah tangga dan membimbing anak-anak di dalam rancangan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berkati anak-anak mereka, berkati Evan dan adik-adiknya, berkati pertumbuhan mereka, berkati masa depan mereka ya Tuhan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, satu hati kami mendoakan untuk rumah yang terus ada dalam proses pembangunan ini. Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat. Biarlah Tuhan limpahkan rezeki untuk keluarga ini dan mereka merasakan apa yang Tuhan karyakan dalam hidup mereka lewat pembangunan rumah ini. Nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Ya Allah Bapa di sorga, termasuk juga anak kekasih Tuhan yang terus ada bersama-sama, yang dipercaya menjadi tukang. Tuhan berkati, jauhi dari segala mara bahaya, dan Tuhan melimpahkan terus bertambah-tambah dalam hikmat, talenta, karunia kepada hamba-Mu. Dan kami juga mendoakan ya Tuhan untuk orang tua. Mari Tuhan berkati di masa tua mereka. Tuhan limpahkan kekuatan, khususnya kekuatan iman bagi mereka, penghiburan bagi mereka, dan juga cinta kasih cara tidak kelihatan dan kelihatan lewat anak-anak, anak mantu, cucu yang selalu ada dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami, rekan majelis jemaat yang tidak berkesempatan hadir. Ibu Guru Injil sedang pelayanan, Tuhan berkati hamba-Mu. Ama Yakob yang ada di Malang, Tuhan berkati hamba-Mu. Juga kami mendoakan untuk Bapak Ferdi yang sedang berada di luar daerah bekerja, Tuhan juga memberkati. Dan kami mohon juga Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami yang lain, ibu-ibu diaken, biarlah kekuatan dari Tuhan melingkupi mereka. Ina Adi memerepi, biarlah khususnya Ina Adi yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkati hamba. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini ada persembahan yang kami berikan, baik keluarga di sini, kami yang membawanya. Mari Tuhan berkati, menjadi berkat bagi syukur dan harapan keluarga, menjadi berkat dan syukur bagi kami, menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mendoakan cabang Tupopo ini, Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan, baik yang ada di dalam bagian pelayanan di lembaga gereja maupun warga jemaat Tuhan pada umumnya. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan sebagai petani. Mari berkati Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami jauh dari sempurna, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap kami. Biarlah Tuhan pimpin kami, karena di saat Tuhan berikan kesempatan untuk kami menjalani hidup ini dengan izinan melewati berbagai tantangan-tantangan hidup ini, kami percaya Tuhan punya maksud yang indah di balik semuanya itu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.